Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Luke dalam pelajaran prakarya untuk kelas 8. Baik, untuk pertemuan hari ini kita lanjut ke bab kedua, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat menjadi TIK. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar bab 1 tentang kerajinan bahan lunak, hari ini kita belajarnya tentang TIK. Oke. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan TIK itu? Oke, TIK itu adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Jadi di sini gunanya untuk sebagai keseluruhan peralatan ataupun sistem untuk memproses dan menyampaikan informasi dari komunikator atau pemberi informasi kepada komunikan, penerima informasi. Itu untuk pengertiannya. Selanjutnya kita lanjut ke sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Baik, untuk sejarah teknologi sendiri dibagi menjadi beberapa periodisasi, diawali pada 3000 sebelum Masehi ya, 3000 tahun sebelum Masehi. Ini untuk pertama kali kita ditemukan yang namanya tulisan oleh bangsa Sumeri. Jadi tulisannya itu berupa simbol-simbol yang biasa disebut dengan piktogram. Gambarnya seperti ini. Ini adalah piktogram di mana berisi seperti gambar ataupun simbol dan huruf itu bentuknya sama dengan kenyataan. Misalkan ingin menyampaikan arti dari gambar kuda gitu ya. Dia juga di piktogram itu pada zaman bangsa Sumeria juga akan menggambarkan dalam bentuk gambar kuda biasanya pada dinding gua atau di bebatuan seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya tahun 2900 sebelum Masehi itu mulai ada sedikit perkembangan gitu ya untuk ditemukannya tulisan yang digunakan pada bangsa Mesir kuno. Mereka menggunakan yang namanya huruf hieroglif seperti ini. Nah, ini biasanya kalau kalian pernah melihat film-film gitu ya, yang temanya tema Mesir, itu pasti ada tulisan-tulisan yang ada di dinding-dinding seperti piramid, seperti itu ya. Itu yang dinamakan dengan hieroglif. Jadi berisikan seperti hampir sama dengan piktogram tadi, berisi simbol-simbol atau gambar-gambar gitu yang memiliki art. Nah, ini untuk hierograf ini bisa dilihat ya, untuk tulisannya bisa kalian bandingkan, lebih terlihat maju dibandingkan pada bangsa Sumeria dulu. Kemudian selanjutnya yang ketiga pada 500 tahun sebelum Masehi, di sini manusia sudah mengenal kertas. Nah, kertas di sini dibuat dari serat pohon papirus. Nah, ini juga di Mesir ya. Di Mesir karena ditemukan di sekitar Sungai Nil. Nah, serat pohon ini diolah, dihasilkan sebuah kertas. Nah, kertas itu nanti yang digunakan untuk menulis seperti ini, huruf Mesir kuno seperti ini, untuk menyampaikan informasi kepada seseorang. Kemudian selanjutnya pada 105 saat Masehi, ini pada masa ini bangsa Cina sudah berhasil menemukan kertas. Nah, kertas inilah yang sekarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian lanjut kita masuk ke media penghantar komunikasi. Jadi kan kalau yang namanya komunikasi itu butuhkan yang namanya penghantar atau alat, media. Nah, itu dibagi menjadi dua. Ada media berupa media komunikasi masa lalu yang masih kuno, ataupun media komunikasi yang modern. Nah, untuk yang media komunikasi kuno, ini ada beberapa contoh ya alat-alat atau media yang digunakan, misalkan menggunakan kentongan, menggunakan lonceng, ada juga menggunakan kaleng ya, ini kaleng. Nih, bisa juga lewat prasasti, terompet, bisa lewat asap, piktografi seperti tadi zaman Sumeria. Kemudian ada serat papirus seperti tadi yang ditemukan di lembah Sungai Nil dan sebagainya.
Kemudian yang kedua ada media komunikasi yang sudah modern ya, ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat ya. Contohnya misalkan surat kabar, koran, ada juga radio, atau mungkin televisi, ada telepon, fax email, kemudian ada handy talkie, komputer, laptop, dan sebagainya. Itu sudah merupakan media komunikasi modern. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu alat dan bahan untuk pembuatan peralatan TIK. Nah, ini alat-alat yang biasanya digunakan untuk membuat peralatan TIK. Nah, ini ada bor, ada gergaji, palu, atau mungkin tang, gunting, penggaris, paku, kabel, dinamo, dan lain sebagainya. Inilah alat-alat yang biasanya digunakan untuk membuat peralatan TIK sederhana, ya. Nah, ini masuk ke perancangan dan pembuatan peralatan TIK. Kita mengambil contoh untuk pembuatan bel sederhana ya. Bel sederhana ini termasuk sebenarnya alat komunikasi modern tapi masih sederhana. Nah, untuk tahapannya pertama adalah perencanaan. Untuk tahap perencanaan ini adalah tahap di mana kita merencanakan konsepnya. Akan dibuat seperti apa bel sederhana ini. Kalian harus tahu dulu bagaimana prinsip kerjanya, cara membuatnya seperti apa. Nah, ini kapan membuatnya, terus bagaimana alatnya, apa saja, itu ada di bagian perencanaan. Kalian merencanakan dulu secara matang. Kemudian yang kedua, tahap persiapan. Nah, ini tahap kelanjutan dari perencanaan. Kalau tadi secara konsep sudah ada di angan-angan, nah persiapan ini adalah tahap di mana kalian sudah mulai mengumpulkan bahan-bahannya, sudah mulai mengumpulkan apa saja yang diperlukan untuk membuat yang namanya bel sederhana. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke peralatan dan bahan-bahan yang digunakan. Kalau untuk bel sederhana tentu saja kita membutuhkan ya, ini gambarnya. Ada baterai, ada kabel, dinamo, ada kaleng, bambu, kayu, karet, dan sebagainya. Tentu saja juga butuh alat seperti palu, gergaji, gunting, meteran, dan lain-lain. Itu alat-alatnya apa saja, bahannya apa saja dipersiapkan, dan terakhir tahap pelaksanaan atau eksekusi. Jadi di sini kita mulai melakukan atau membuat bel sederhana ini dari step 1 hingga step terakhir. Kita rakit, kita buat sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah bel sederhana yang dapat digunakan sebagai media dalam penyampaian informasi. Nah, itu ya. Mungkin cukup untuk informasi yang dapat perlu kesampaikan. Kita lanjut minggu depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.